Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sadri Muhammad Iqbal dari jurusan PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya, yaitu di mata kuliah Cloud Computing. Oke, mungkin di sini saya akan langsung jelaskan yang dimana ada beberapa soal. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu ada software as service, terus ada utility computing, terus ada integrate network. Nah, jadi 3 poin ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah software as service atau SAS. Nah, software as a service ini adalah sebuah model layanan cloud computing di mana aplikasi atau perangkat lunak itu disediakan melalui internet dan dapat digunakan langsung tanpa perlu instalasi komputer di pengguna. Nah, pengguna hanya perlu menggunakan browser atau aplikasi klien untuk mengakses software tersebut. Nah, karakter SAS ini tuh kurang lebih seperti berikut, yaitu dia dapat diakses setelah melalui internet. Terus yang kedua, dia tuh tidak perlu instalasi dan maintenance manual. Terus yang ketiga, dia tuh berbasis sistem berlangganan. Dan yang keempat itu dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Nah, contohnya tuh biasanya ada Google Docs, ada Microsoft 365, terus atau Dropbox. Nah, itu salah satu contoh SAS. Itu. Terus selanjutnya yang kedua itu ada utility computing. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah konsep penyedia sumber daya komputasi atau server, storage, jaringan, dan lain-lain seperti layanan utilitas, yaitu seperti listrik, air, dan atau internet. Nah, pengguna hanya membayar sesuai dengan penggunaan sumber daya yang akan dipakai. Nah, jadi karakteristik utility computing ini seperti sistem pembayaran pay as you use. Jadi kamu akan bayar sesuai dengan apa yang kamu pakai. Terus fleksibel dan scalable. Terus dia itu mengurangi biaya investasi hardware. Karena ini bentuknya software, jadi maintenance-nya nggak terlalu banyak gitu. Oke. Terus yang ketiga ada integrate network. Nah, integrate network ini adalah sistem jaringan yang menggabungkan berbagai jenis jaringan. Terus ada layanan dan teknologi komunikasi dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Nah, tujuan integrate network ini tuh biasanya untuk mempermudah komunikasi data, meningkatkan efisiensi sistem, dan memungkinkan integrasi layanan seperti voice, data, dan video dalam satu jaringan. Oke, itu penjelasan kurang lebih untuk 3 poin ini, yaitu software as service, utility computing, dan integrate network. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu arsitektur network dari hybrid cloud computing, yang dimana di sini diminta gambarkan ya. Oke. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi hybrid cloud ini tuh adalah sebuah kombinasi antara private cloud dan public cloud yang dihubungkan melalui jaringan yang aman sehingga data dan aplikasi dapat dipindahkan di antara keduanya. Gitu. Nah, terus komponen arsitektur hybrid cloud itu biasanya ada 4. Yang pertama itu ada private cloud. Nah, private cloud ini biasanya infrastruktur cloud-nya yang digunakan secara internal oleh perusahaan. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data penting dan sensitif. Dan keamanannya lebih tinggi karena ini bersifat private cloud, jadi ya itu. Jadi bentuknya sangat rahasia. Itu terus ada public cloud. Nah, kalau public cloud ini tuh cloud yang disediakan oleh provider eksternal.
yang dimana ini digunakan untuk kebutuhan resource tambahan. Nah, biayanya lebih efisien dan lebih fleksibel. Terus yang selanjutnya tuh ada network connection. Nah, network connection ini tuh lebih ke penghubung antara private cloud dan public cloud. Nah, biasanya menggunakan VPN pada penggunaannya dan atau koneksi khusus gitu. Nah, terus menjamin keamanan dan kecepatan transfer data juga. Itu. Terus ada manajemen platform. Nah, kalau manajemen platform ini lebih ke mengatur workload-nya, keamanan, dan distribusi resource. Jadi memastikan sistem berjalan optimal. Gitu. Nah, untuk gambarannya ya kurang lebih seperti yang di presentasi saya ini. Ini merupakan hubungan atau arsitektur dari hybrid cloud. Jadi dia ada public cloud, private cloud, terus juga di sini ada misalkan ada tradisional infrastruktur. Nah, terus tergabung di dalam satu koneksi satu sama lain. Dihubungkan melalui jaringan. Itu. Oke, next. Oke. Terus ada faktor keberhasilan implementasi cloud computing. Yang dimana ini ada 4 faktor. Yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada di keamanan security. Nah, kalau keamanan security ini ya berarti keamanan data menjadi faktor utama dalam implementasi cloud. Nah, perusahaan harus memastikan perlindungan data ini dari serangan cyber atau kebocoran data. Ya, lebih tepatnya keamanan data lah. Karena di era yang semakin maju ini banyak serangan-serangan cyber yang menurut saya sangat merugikan sekali ketika ada kebocoran data. Karena ya sekarang banyak hacker atau orang-orang yang memiliki niat jahat untuk mengambil data dan diperjualbelikan. Jadi faktor yang sangat penting dalam cloud computing ini ya itu adalah keamanan security. Gitu. Terus ada yang kedua biaya atau cost efisien. Nah, jadi cloud computing ini memungkinkan perusahaan tuh mengurangi biaya pembelian hardware, maintenance, dan operasional IT. Nah, jadi karena sistemnya sangat bisa efisien, jadi kalau tadi itu ada poinnya kita membayar sesuai dengan apa yang kita pakai. Nah, jadi ya misalkan kita butuhnya cuma RAM-nya 8 GB ya kita cuma bayar dengan harga 8 GB gitu. Jadi sangat cukup efisien lah dalam segi biaya gitu. Terus yang selanjutnya skalabilitas. Nah, kalau dalam cloud ini memungkinkan perusahaan tuh dapat menambah atau mengurangi resource sesuai kebutuhan bisnis secara cepat. Itu. Terus yang selanjutnya yaitu ketersediaan dan keandalan sistem, yaitu availability dan reliability. Nah, cloud menyediakan sistem dengan tingkat uptime tinggi sehingga layanan berjalan tanpa gangguan. Gitu. Jadi kurang lebih berikut 4 faktor yang sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi cloud computing ini. Oke. Terus selanjutnya ada keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing. Nah, untuk keuntungannya itu ada 8 poin yang bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama mengurangi biaya infrastruktur IT, terus meningkatkan efisien penggunaan hardware, terus yang ketiga ada skalabilitas resource yang fleksibel, terus yang keempat ada backup dan recovery data lebih mudah, terus yang kelima akses data dapat dilakukan dari mana saja, 6 mempercepat deployment aplikasi, 7 mengurangi konsumsi energi, dan 8 mempermudah pengelolaan sistem IT. Terus adapun kerugiannya, yaitu ya pertama ketergantungan pada koneksi internet. Terus yang kedua risiko keamanan dan privasi data. Terus yang ketiga ada kontrol terhadap infrastruktur menjadi terbatas. Oke. Ya.
Kurang lebih seperti itu untuk beberapa penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.